Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Banser nggak usah dihalang-halangi, nggak apa-apa. Udah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Payung. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib yang hari ini juga hadir, Habib Mahmud, semoga Allah panjangkan umurnya. Para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Ibu panitia pengajian dalam rangka halal bil halal Persatuan Pemuda Gantung Ngan, disingkat Perpekan, masyarakat dan pemuda Dukuh Aren, yang hari ini mengambil tema dengan semangat halal bil halal, kita satukan pemikiran untuk pembangunan desa Gantungan lebih maju. Masak ya utaknya dikumpul, oke? Kecamatannya apa Pak sih? Jatinegara. Serta Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa, berdiri panas-panasan tanpa tikar, tanpa tenda. Mohon dimaklumi, panitianya anggarannya pas-pasan ya. Beli pepaya dapatnya mengkudu. Hai orang Jatinegara, I love you. Saya meyakini suguhannya untuk Habib saja, saya pas puasa Dawud. Dikasih Habibnya saja, saya pas puasa. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menggerakkan kaki kita, memudahkan langkah kaki kita ini untuk hadir di lapangan yang panas ini, kecuali atas nama cinta kita kepada Allah. Betul? Cinta menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, perkara sulit menjadi tidak sulit, perkara yang sebenarnya rumit menjadi tidak rumit. Sama siang hari ini, walaupun Anda berdiri di atas lapangan tanpa tikar, di bawah langit tanpa tenda, rasanya hati senang. Kenapa? Karena adanya rasa cinta. Maka saya sampaikan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka,
Dan bila corona selama ini membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Coba kalau nggak karena cinta. Makanya kenapa saya berdiri, supaya merasakan penderitaanmu yang sama berdiri di sana. Karena rasaku sama rasamu sama, tetapi status kita berbeda. Kamu milik siapa, aku milik siapa. Kamu pilih mana? Ada status gak ada rasa, atau ada rasa tapi gak ada status? Iya, muter gue ya. Hari ini paling banyak ada status tapi gak ada rasa. Tapi rasa kita hari ini sama. Rasa ingin apa? Rasa ingin untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Maka kan Habib, monggo Habib di atas saja Habib. Tafadhol Habib. Maafi muskilah Habib. Habib. Saya tak berdiri membersamai para jamaah di depan sini, Bu. Ini kan nanti kasihan, udah berdiri nggak ada tenda, nggak bawa payung, padahal wedaknya tebel. Kemeringan kan deledek. Kita ada pada satu rasa yang sama, rasa cinta. Hari ini kita hadir karena cinta, mencintai Allah dan mencari cintanya Allah. Maka kenapa dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban? Allah mengendaki kamu untuk menjadi orang yang tidak hanya mencintai tapi juga dicintai. Makanya berdoa dan minta sama Allah, mudah-mudahan cinta kita kepada Allah tidak bertepuk tangan. Amin. Kalau kita cinta kepada manusia, iki sone yang apa maning? Mau awalnya sudah bagus, tuh tak adik maning. Ini tukang sone dia. Tukang son, mana operatornya mana? Operatornya mana? Hah? Ngumpet. Rosa dorak adik. Ini loh bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Betul ya? Makanya kalau seneng langsung dilamar, aja kesuwen ya Mbak ya, seneng kesuwen akhirnya dipek kancane, akhirnya nangis, hanya kalau kopling kira rating orang iso nyanding mergo kalah glowing. Kalau ibu-ibunya ini beda. Wow. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang, kakinya gudikan. Ya udah tak ganti yang lebih halus, tak ganti yang lebih halus. Buah belimbing di atas ketek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Lebih parah. Keras. Kalau cinta kita kepada manusia bisa bertepuk sebelah tangan. Kamu mencintai dia, dia mencintai kamu, mencintai yang lain. Saya sering bilang, sorry ya kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Makanya jangan pernah coba merayu aku, karena aku cowok yang setia. Kemarin saya ditanya, Gus Miftah ada nggak sekarang suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu yang bisa beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Cangkeme dhewe ngerokok bae, ra ini bojone ora dandani. Apa? Oh, dandani juga uang. Oh. Makanya ibu-ibu tetap harus dandan walaupun kamu udah punya pasangan. Kalau kamu mengatakan gak perlu dandan, toh saya udah punya pasangan, kamu salah. Ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Gus Miftah sering digoda, ya sering, wajar lah, ganteng. Tapi kan aku tahan. Bukan tahan batin, tahan ngaceng kepering. Kalau cinta kita kepada
kepada manusia bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cinta kita kepada Allah pasti disambut oleh Allah. Maka kenapa dikatakan ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Idza haba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Ibu, bapak, cinta dengan Allah? Cuman saya pesan sama Banser, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Modar ya. Insya Allah atas kegigihan Banser hari ini saya berdoa, saya besok sama Habib Mahmud masuk surga, Banser yang awal. Tapi ya itu, Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum saya sama Habib masuk surga, Banser survei lokasi. Begitu surganya siap, saya sama Habib masuk surga, Bansernya balik maning. Idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, neng ini ada orang toh. Ini apa, kuburan? Keren. Warga kubur bangun ikut pengajian. Jadi kalau lihat sini wow, lihat sana weh gitu. Uka. Saya ulangi. Kalau kita cinta ketemu dengan Allah, Allah cinta ketemu dengan kita. Sekarang dibalik. Wa idza kariha liqai, kata Allah dalam hadis qudsi, dan barang siapa benci ketemu dengan aku, fakarihtu liqa'ahu, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Pertanyaannya adalah, apa wujud cintamu kepada Allah? Selama ini Allah kita anggap seperti ambulan. Maksudnya apa? Dicari ketika butuh saja. Keren toh? Allah dianggap seperti ambulan, hanya dicari ketika butuh saja. Mbak, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Kita hanya mencari Allah pas butuh saja. Kalau nggak butuh kita melupakan Allah. Maka sekarang begini, apa wujud rasa cintamu kepada Allah? Allah memberikan segalanya kepada kita, bahkan kepada orang yang tidak nyembah Allah sekalipun Allah baik. Contoh, cerita di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Ciri-cirinya apa, Bu? Karena seneng traktir orang. Kira-kira Bapak Ibu Jatinegara lebih suka traktir apa ditraktir? Yang bagus itu traktir apa ditraktir? Tapi jenengan milih traktir apa ditraktir? Berarti jenengan milih yang bagus apa yang enggak? Yang bagus itu nyuguh apa disuguh? Jenengan milih nyuguh apa disuguh? Yang bagus itu nyumbang apa disumbang? Jenengan milih nyumbang apa disumbang? Tangan di atas sama tangan di bawah bagus mana, Bu? Di atas. Ibu-ibu lebih suka di atas sama di bawah? Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu loh, sesuatu yang baik saja kadang-kadang nggak dipilih. Maka apa? Untuk menjadi orang yang dicintai Allah itu ternyata syaratnya gampang. Apa? Jadilah orang baik. Makanya dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Coba kita lihat sejarah Nabi Ibrahim yang suka traktir orang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi ahli sedekah. Amin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, kalau ada orang kaya sedekah kepada orang miskin, yang harus berterima kasih orang kaya apa orang miskin? Yang harus berterima kasih yang memberi apa yang menerima? Salah, yang memberi. Wong sugih rungono kupingku. Tapi sing sugih endi ora katon. Endi yang sugih? Endi sing sugih? Oh, sing sugih ndur panggung. Wong sugih gaya. Enggak mau panas-panasan. Tapi santai saja.
Di panggung ini yang kaya di atas, tapi besok di akhirat orang miskin masuk surga duluan. Amin. Insya Allah ibu-ibu saya doakan berangkat ke surga setelah pengajian. Amin. Mau masuk surga duluan? Loh, gimana teh? Oh, orang pantas, luar biasa, tawaduk sekali ibunya ini. Saya nggak mau masuk surga duluan, Gus. Kenapa nggak pantas? Karena Habibnya belum masuk. Masya Allah, keren Bu, keren. Ibu siapa namanya? Hah? Polisoh. Kholisoh, pantas namanya Kholisoh, orang yang ikhlas. Masya Allah. Tapi ingat Bu, ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ya, berarti kamu iklan. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah karena suka memberi. Makanya apa? Kalau ada orang kaya memberi orang miskin, yang harus berterima kasih bukan orang miskin tetapi orang kaya. Kenapa? Pemberian orang kaya kepada si miskin hanya menyelamatkan dunia si miskin, sementara doa si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhirat si kaya. Angel toh? Wong sugih menehi wong kere, kiye nyelametke dunyane wong kere. Iso nggih mangan, iso nggih ngombe. Tapi dongane wong kere niku nyelametke akhirate wong sugih. Ayo tak takon, luwih mandi dongane wong sugih napa dongane wong kere? Sing kere bengok. Lebih mustajab doanya orang miskin. Orang tanya begini sama saya, kalau memang orang miskin doanya mustajabah, kenapa orang miskin tidak mendoakan dirinya sendiri supaya kaya? Nanti dulu. Anda tahu ular? Tahu ular? Ular itu punya upas. Upas itu bahasa Indonesianya apa? Bisa ya? Bisa apa wisa? Bisa apa? Ular itu punya upas. Pertanyaan saya, ada nggak ular mati karena upasnya sendiri? Nggak ada. Upasnya mandi, upasnya ular itu mustajab kalau untuk nyembur wong liya. Nggih nyembur pitik-pitike mati. Nggih nyembur wedhus-wedhuse mati. Nggih nyembur banter kaget. Gayanya siap kayak gini ya. Berarti orang siap. Iki sing kiye banjere wetenge aja gede-gede. Wetenge kayak nyong bae. Karena penelitian dokter, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Katanya gua kau wetenge gede dibuka mau kayak pentil. Langsung kempes. Kayak pentil kepanasan. Kayak cacing. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang kaya sama orang miskin. Orang kaya itu manfaat hartanya, orang miskin manfaat doanya. Makanya bahagiakan orang miskin wahai orang kaya dengan hartamu, dan balaslah kebaikan orang kaya dengan doamu. Mong satu hal saya ingatkan, doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada orang lain itu ibarat dia mendoakan dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau saya mendoakan Habib Mahmud panjang umur, maka Allah akan memberikan saya panjang umur karena sama halnya mendoakan diri saya sendiri. Saya sering kalau pengajian, tak doakan Pak, mudah-mudahan rabi meneh. Itu berarti sing rabi meneh kan saya doakan mudah-mudahan Banser nikah lagi. Itu berarti saya mendoakan diri saya sendiri. Yang tambah istrinya berarti ya saya sendiri. Kopinya untuk Habib saja, saya pas puasa Mas. Atau kamu minum sendiri nggak apa-apa? Nggak apa, gawe dewek, digawe dewek, diuntal dewek, karena apa Mas? Pertanyaannya ngeten, kok Gus Miftah niku rajin poso Daud nopo?
Ular itu bisa sakti, upasnya bisa mandi, karena ular itu rajin puasa. Ular itu makan sekali, puasa sebulan, makanya cangkeme sekti. Makanya Bapak Ibu Jatinegara kalau pengen sakti doanya mustajabah gampang, rajinlah berpuasa. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Jawab deh. Kan kalau ikhlas diam. Cangkeme. Kholisoh. Kholisoh dia nom-nomannya ayu kayak Marsanda. Saya kira tua ya markaban. Orang puasa itu mulutnya mandi. Makanya kiai saya bilang, wiridmu itu kurang, dzikirmu kurang, tiap hari kamu ngaji dari panggung ke panggung. Terus kripon kiai, kamu harus banyak berpuasa. Makanya doanya Habib, saya itu punya cita-cita puasa Daud seumur hidup insya Allah. Pingsan, kasih napas buatan kalau cewek sini. Oh tua nggak jadi ah. Masya Allah. Insya Allah pingsannya atas cintanya kepada Allah. Amin. Kita doakan sehat. Amin. Masih mampu bertahan? Pokoknya lah sing bubar kulo mulih. Atau bila perlu saya juga panas-panasan sama jenengan nggak apa-apa. Loh kan kurang ajar kan? Ayo. Lah aku neng kono ora sido ngaji malah mau rangkul tak kandani. Saya tuh kalau alhamdulillah kayak gini enak bisa depan panggung. Kalau pengajian akbar Beb, saya tuh sakit dua hal, tangannya sama kakinya. Tangannya dijiwiti karo jamaah, sikile tidak sikit sepatunya banser. Tapi saya cinta banser. Banser itu mau pakai seragam, pakai pendidikan, betul? Pakai pendidikan bayar dewek, tuku seragam bayar dewek, pengajian makan dhisik dewek, ya ta? Ngatur jamaah, ngatur ngawal kiyaine. Ha ta? Kadang-kadang dikeplaki karo komandane, mulih panitiane lali rokoke. Iki lanang medhek-medhen iki. Oh, tak pikir waduh. Raine tutupi kayak jilbab ya. Oh, suaminya Kholisoh. Cie Kholisoh naksir aku lihat-lihat aku dia. Kholisoh teriak, Gus kacamatanya lepas. Saya lepas kacamata, Kholisoh pingsan tak kan. Maka apa? Carilah alasan di mana Allah bisa mencintai kita. Kan begini, seseorang saja ketika mencintai orang lain itu pakai alasan. Contoh, ketika kita mau menikahi seseorang, kan kita boleh untuk mencari alasan. Kenapa kamu nikahi dia? Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Artinya apa? Kenapa ada kategori 4? Berarti harus ada alasan. Sing mau rabi mergo apane? Kenapa Bu pingsan lagi? Oh payung. Payungnya nutupi. Lah ditutup kepanasan. Orang menikah saja rasa cinta itu ada alasan boleh kok. Mencintai karena apanya? Tunggihul mar'ah li arba'in. Kenapa? Li jamaliha, karena cantiknya. Boleh. Karena walaupun cinta itu buta, cinta bisa membedakan mana gadis mana janda. Betul? Tapi kalau kamu nikah dengan gadis, ya gak masalah. Janda juga gak masalah. Kalau kamu bancer nikah dengan janda, enak lih. Nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam lanjutan. Begitu rabi karo Kholisoh, lu kau wis tahu. Kholisoh viral. Kholisoh, I love you. Tapi bohong. Jatinegara panas, lihat Kholisoh tambah panas. Li jamalia, karena kecantikannya. Istri menerima pinangan seorang laki-laki, boleh nggak karena ketampanannya? Boleh. Kalau saya dulu ditanya Beb sama kiai saya, Miftah, kalau kamu mau menikah pilih yang mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Kalau mas-mas banjer, mas-mas bawa apa? Anda pilih mana?
Cantik tidak solekah apa jelek tapi solekah? Cantik dan solekah, sing takon sapa? Orang no jawabannya dipilih. Ingat mas, hidup itu sesuai faktanya, bukan sesuai keinginannya. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Kon milih loro sing dipilih sing ora ana. Kalau saya milih mana dulu pak? Saya milih yang pertama, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah, pertimbangan kamu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Artinya apa? Laki-laki imam, perempuan makmum. Kalau istri saya cantik belum solekah, maka kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solekah. Tapi kalau istri saya solekah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Raine wong wadon kan boros. Makanya kenapa dulu saya menolak Dorce Gamalama dimakamkan seorang perempuan, karena sebenarnya dia laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan pemakamannya beda, termasuk jumlah kain kafan. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Coba perempuan itu sudah mati saja masih boros. Ya pak ya, buktinya kain kafannya lebih tebal, apalagi wajahnya. Wow. Coba kalau dilihat bapak ini, mana bapak Ege, bapak Ege, pengajiannya simpel, pakai baju batik tok, kopiah siji, sarungan, mungkin rasempakan, kan rakaton. Coba kalau ibu-ibu boros. Makanya saya nggak setuju kalau dikatakan laki-laki itu pembohong. Yang banyak bohongnya itu cewek apa cowok? Coba kalau anda lihat cowok, kita lihat penampilannya. Mbak baik kayak, ayo raine halus yo mergo wedaan, alise wapik yo lukisan, irunge ketok mancung yo suntian, kawate untune rapi yo mergo kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susune ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi iki raimu iki lho tak kan. Jadi kalau cewek pak, bedanya dengan cowok itu satu yo. Cowok itu kalau pulang kerja, wajahnya jelek, pulang kerja mandi cantik. Kalau cewek beda, kerja cantik, mandi jelek, raine balik maning gitu. Setelan pabrik. Tapi nggak bisa laki-laki ngatur cewek. Kok kamu kok ngatur cewek? Aturannya Gusti Allah yang baik saja masih dirubah, alis saja masih dikerok dilukis. Mila ora mungkin wong lanang ngatur wong wedok. Tadi saya katakan toh, laki-laki itu imam, perempuan makmum. Harusnya makmum manut sama imam. Yang terjadi di Jatinegara tidak, kebanyakan makmum ngatur imam. Makanya Pak Jokowi kan bilang, tolong para suami awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar ustadz radikal. Itu perintahnya bagus. Pertanyaannya adalah, apa berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Kok geting aku? Wong wedok kok dilawan. Perempuan itu beb, mohon maaf, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Wongnya ya teka, ya melu guyu, jilbabnya ya hijau. Oh poliso, yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Ini warna apa jilbabnya? Ungu, janda. Jadi apa? Allah harus punya alasan. Wong kita mencintai orang aja punya alasan kok. Oh, saya mencintai karena kecantikannya. Boleh, tapi ingat, ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Maka yang perlu kamu perbaiki tidak hanya fisikmu tapi juga hatimu.
Kenapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bodimu, wala ila suwarikum, tidak melihat gambarmu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatanmu. Maka apa? Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Kholisah masuk jannah pertama kali berangkat habis pengajian. Alasannya apa lagi? Ayo, biar nggak panas-panas banget, selawatan dulu. Mau? Cahadroh, kerja. Orang mau udut. Ini rata-rata wajah jomblo ya. Anak hadroh, please jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau anak hadroh mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Ayo, tenanan. Amplopan turun. Pada. Ayo minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Oh, yang penting enak. Cie. Yang penting enak. STNK, setengah tua yang kenceng. Kalau Kholisoh STMM, setengah tua meh modar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, walaupun suaranya Gus Miftah ambiar nggak karu-karuan, kita selawatan untuk dapat syafaatnya Nabi. Amin. Ya Rasulullah. Hop. Aku ngetes cangkeme jam mandi sih. Kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Ya Beb ya, kiai pengaji diundang pengajian ngarep-ngarep amplop dosa. Tapi panitia ngundang kiai orang ngamplopin luwih dosa. Berarti harus mengambil kaidah fikih akhafu daruren, mengambil darurat yang paling ringan. Apa? Ngamplopi kiai. Hadroh nggak usah. Yaudah besok saya sama Habib masuk surga, hadroh tak ajak. Tapi ya itu ning surga aku karo Habib kelon karo bidadari, awamu hadroan tok. Nanti pada Muhammad kamu tabui. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bareng-bareng. Ayo vokalisnya dibantu. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen uwis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.
ora mau amin ke keprimen. Telat malaikatnya minggat. Ulangi ya, diamin ke ya, bareng-bareng ya, yang kompak ya, aja kelalen ya, aja telat ya, prok jadi apa? Kiai Pak Tarno keprimen. Ulangi. Sing amine buanter muga-muga sesuk sangka Jatinegara ana kiai sing luwih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Bocah cilik hop durung mau telat iki kesusu. Kalau iso alasan luwih apik kesusu daripada kesikut. Lawes apa? Kacamatanya buka. Sekarang minta kacamata, nanti minta celana. Emangnya aku coba apa? Kamu penasaran ya? Iya. Jangan ntar kamu nafsu loh. Ulangi. Kiai pet langsung amin. Ngana ya? Ulangi ya. Ajak ke susu ya. Bocah cilik diulang ngaji sesoyen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. sesuai dengan tema ngaji. Ayo sedulur nderek pengajian mau halal bil halal ugi syawalan memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. nasihat ki cah nom ipit gorengan kopi diseret sapi amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Hati-hati. Wong wedok iki saiki jenisnya ana telu. Siji ra duwe bojo, ra duwe anak, arane nona. Nomor loro duwe anak, duwe bojo, arane nyonya. Sing repot nomor telu. Duwe anak tapi ra duwe bojo, arane nyah-nyoh. Apa Bu? Oh geleman. Kayak nikane. Ya wes tak tambahi. Jatinegara Kerawuan Gus Miftah. Betul? Kiai ning ganteng tur ugi gagah. Tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Oh nambah kali sobe langsung lemes gitu kate.
Lah inyong rabi kali iso ya inyong iso modern disit. Kan inyong iso keracunan. Keracunan apa susu kadaluarsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari alasan supaya dengan alasan itu Allah mengangkat derajat kita. Nah, Mas, Bansar, Ibu Bapak, coba dengarkan quote-nya Gus Miftah yang ini. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Maka saya bilang, tahu tempe itu adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Ayo, lah tahu tempe mawon enak, apalagi tahu diri. Soalnya ini banyak orang nggak tahu diri. Caranya bagaimana? Supaya amalmu diangkat oleh Allah, supaya hidupmu dipantaskan oleh Allah. Kalau Allah kan pernah mengatakan begini nih, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Masa nggak percaya dengan qadirnya Allah? Allah mampu melakukan apapun, termasuk memberikan kamu derajat kemuliaan. Amin. Jadi dengan berpanas-panas di sini mohon maaf, dalam rangka kita memantaskan amal kita supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Amin. Jadi jangan pernah kamu sesali keringat yang keluar dari wajahmu. Jangan pernah kamu sesali kakimu yang sakit berdiri mendengarkan pengajian. Jangan pernah kamu sesali wajahmu yang deledek, bedai hilang gara-gara pengajian, alisnya hilang gara-gara pengajian. Ini dalam rangka apa? Memantaskan diri kita di hadapan Allah. Orang bilang begini, Bib, sama saya, Gus Miftah itu hanya menang viral doang. Kalau saya bilang begini, oke, kalau hanya dianggap viral tok, mbok awakmu melu-melu viral. Viral nggak viral itu bagian dari Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata. Banyak calon presiden yang pengen viral, pasang baliho di mana-mana, keluarkan uang untuk iklan, tapi tetap nggak viral. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki baginya viral. Apa rumangsane viral bisa digawe? Ora bisa. Saya punya kenalan sudah habis uang 1 triliun untuk kampanye, ternyata juga namanya nggak naik-naik. Kemarin awal Maret survei di TikTok, tokoh yang paling terkenal 10 besar, Gus Miftah nomor 2. Padahal nggak pernah ngiklan.